Oke, teman-teman, kurang lebih sudah beberapa menit kita sapa. Biar efektif waktunya, mari sama-sama kita satukan dalam doa. Yuk sama-sama kita satukan dalam hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Tidak kebetulan setiap kami boleh disatukan dalam platform Zoom ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang akan dilepaskan dan akan kami terima Tuhan. Ajar setiap kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami lebar-lebar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya beberapa waktu ke depan Roh Kudus-Mu akan bekerja leluasa Tuhan. Nggak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, bahkan kondisi seperti ini menyatukan kami dari berbagai tempat. Tuhan. Terima kasih. Yang dulu tidak terpikir sepertinya. Tapi kami percaya malam hari ini kuasa-Mu tetap nyata di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat malam hari ini sekali lagi Bapak, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berapa banyak yang sudah yang antusias untuk malam hari ini? Oke, boleh lambaikan tangannya. Ya. Teman-teman, saya lihat dari wajah-wajahnya antusias malam hari ini. Yes. Ikan hiu doyan makan ciki. Tentu saja kita sambut langsung Kodiki. Oke, langsung ya. Malam Bro and Sis. Malam. Suara saya terdengar ya. Malam, kemudian semua bisa di-mute supaya asik lah ya. Konsentrasi dengan firman, konsentrasi dengan apa yang saya sampaikan. Oke, baik teman-teman. Malam ini kita akan reminder sedikit. Kita akan balik kembali ke hal-hal yang basically. Jadi suara jelas ya? Suara jelas ya? Ada suara yang terdengar di saya? Siapa ya? Oke. Jadi kita akan balik ke hal yang sangat sederhana sekali. Justru yang sederhana ini banyak sekali kita melupakan saat ini. Bukan hanya melupakan, tapi menganggap tidak penting, sehingga kita mengerjakan hal-hal yang tidak penting, karena tidak ada yang sederhana ini. Nah, kesederhanaan ini adalah kunci keberhasilan yang Yesus ajarkan sebetulnya. Kita akan sama-sama belajar. Karena terlalu sederhana, sebetulnya semua tahu gitu ya. Tetapi banyak di-skip dalam hidup kita, sehingga kita jadi tidak sederhana hari ini. Dalam melayani tidak sederhana, dalam berbicara tidak sederhana, dalam hidup pun sangat tidak sederhana. Nah, kita akan belajar sama-sama. Next slide, Bro Julius. Nah, kita akan masuk di satu titik, start sama-sama, untuk reminder kembali, apa sih tujuan kekristenan? Kenapa saudara Bro Ensis hari ini jadi Kristen? Kenapa Bro Tony saat ini jadi host dan saya bawa firman? Apa sih kita semua di IM hari ini dimuridkan? Ada modul 1, modul 2. Kenapa kita jangan lepas dari komunitas? Mungkin ada Bro Julius, bro saya sendiri, dan tidak ada mahasiswa STTB juga, atau siapapun. Kenapa tujuan sekolah teologi? Untuk apa Zoom setiap bulan dengan berbagai tema seperti saat ini? Tujuannya cuma satu, just like Jesus. Jadi kalau saya nyampein Zoom ini, hidup saya tidak seperti Yesus, ada yang salah. Ada yang keliru. Kalau teman-teman saat ini mengambil dengan berbagai aktivitas dengan tujuan untuk bisa melayani Tuhan, tapi hidupmu tidak seperti Yesus, sudah atret kembali, di-reset ulang. Ada yang salah. Jadi kalau saya melayani hari ini seperti Zoom, nanti juga banyak sahabat-sahabat saya juga banyak,
di teologi, di pekerjaan, semua muaranya tidak just like Jesus, itu sudah lebih baik skip, reset ulang, dan kita lebih baik bergerak di titik yang awal kembali. Next slide. Nah, oke. Nah, Yesus menyembuhkan orang sakit, setuju, dia mampu. Yesus membangkitkan orang mati, sepakat, Alkitab banyak mencatat. Yesus pembuat berbagai mujizat, luar biasa. Yesus banyak pengikutnya, luar biasa. Kita checklist, kita yakin dan kita sepakat. Yesus memberi dampak hebat, setuju. Tapi perhatikan baik-baik. Yang disebut just like Jesus, faktanya banyak orang yang ingin seperti Yesus di area ini. Gawat sekali. Saya pengen seperti Yesus, karena sekali berkhotbah banyak orang nangis dan banyak bertobat, banyak berkelimpangan dalam arti rebah dalam hadirat Tuhan. Itu bagus, lanjutkan. Saya ingin seperti Yesus ketika khotbah yang sakit jadi sembuh, lanjutkan, itu karya Allah. Tetapi banyak orang ingin melompat dan langsung di area ini. Banyak orang ingin seperti Yesus di area ini. Dan saya katakan area yang di atas tadi, orang sakit sembuh, orang mati hidup, banyak mujizat, itu mewah sekali. Dan orang lebih cenderung senang yang mewah dan bernilai dan dihargai orang. Tapi just like Jesus, bukan itu yang dikejar. Bukan itu yang didambakan. Bukan itu target akhirnya. Jadi saya melihat begini, ada orang jadi worship leader karena lihat Sidney Mohede. Hanya pakai jaket, kaos simple, topi di belakangin, kemudian bawa gitar. Dan ternyata bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Itu luar biasa karena Tuhan pakai kapasitas dia. Tapi banyak orang yang just like Sidney Mohede dibanding just like Jesus. Ikutan pakai jaket yang sama, gaya yang sama, dia mengira akan dapat hal-hal yang hebat. Itu terjebak. Yuk, next slide. Kita akan baca sama-sama saat ini, kita belajar sama-sama. Albert Einstein pernah menulis, dari kerumitan temukan kesederhanaan. Kutipan ini menginspirasi buku The Simple Church, yang sampai hari kita berdoa dan terus berkarya supaya gereja itu boleh secara mega church, tetapi esensinya simple. Apa itu sederhana? Etimologi dalam bahasa Indonesia bersahaja, tidak melebih-lebihkan, hidupnya tidak berkompetisi. Nah, orang jadi ribet karena berkompetisi dalam segala hal sehingga bergerak, bertindak di luar kapasitas. Catat baik-baik. Orang yang tidak sederhana itu selalu bergerak, berjalan di luar kapasitas. Makanya tidak aneh bawaannya konflik, stres, dan depresi. Tidak berbelit-belit, jelas, transparan, tidak ada pernak-pernik. Karena dia tahu esensi itu apa yang sesungguhnya. Tidak bermain di aksesoris. Mudah ditiru, hati-hati. Hidup kita tuh harus mudah dibaca, mudah ditiru, dan orang berkata, kok gua terberkati sekali dengan dia. Dan dia mudah sekali dapat clue-nya untuk meniru orang itu. Kalau sulit ditiru, justru itu yang aneh. Dan diduplikasi. Orang tidak sederhana alias ribet, sulit ditiru dan diduplikasi. Kalau kita waktu kecil kan ingat sekali, sampai hari ini kalau saya tanya ke Bu Ensis, buat pemandangan, sudah kebayang, 2 gunung sawah, sederhana. Yuk kita hidup menyederhanakan. Yang rumit dibuat sederhana, yang sederhana jalankan saja, nggak usah dibuat rumit, begitu. Banyak orang, kalau saya posisi hari ini orang yang penuh dosa, orang yang perlu sentuhan Tuhan, orang yang perlu kasih Tuhan, saya jujur, tempat yang paling saya takuti masuk adalah gereja. Tempat yang paling saya takuti adalah berkomunitas dengan orang yang disebut Kristen. Karena tidak menyederhanakan apa yang ada. Malah membuat rumit yang ada. Merasa dirinya mereka benar, ini salah. Merasa lebih rohani. Merasa lebih terhormat. Dalam bahasa pun jadi konflik. Karena tidak terpandang mungkin. Ada orang yang tidak sengaja memanggil bukan bapak, pastor atau apa nama, dia akan jadi aneh begitu. Saya rasa itu orang yang tidak sederhana.
Kita semua menghadapi rintangan yang sama ketika menempuh perjalanan kehidupan rohani. Yaitu apa? Melupakan kesederhanaan. Hasilnya, lebih fokus kepada packaging daripada isi. Dan terjebak dalam kepura-puraan manipulatif. Ini yang Tuhan tidak suka. Maka di perjanjian baru, sering kelihatannya mewah, isi otaknya penuh teologia, dan dananya luar biasa seperti orang rohani, tapi itu seteru Tuhan, orang Farisi. Orang Saduki. Next slide. Nah, apa kesederhanaan dalam Alkitab? Menarik. Roma 12 ayat 16 berkata begini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Enggak boleh mikirin perkara-perkara yang tinggi. Sesuai kapasitas, sesuai batas, sesuai kasih karunia yang Tuhan berikan. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Apa perkara sederhana? Jangan menganggap dirimu pandai. Saya suka sekali kata ini. Perkara-perkara yang sederhana. Dimulai dengan apa? Pikiran. Apa itu sederhana? Menghormati batasan. Tahu batasan. Tahu kapasitas. Labrak batasan yang terjadi ribet. Buat rusuh. Aneh sendiri. Terasa ganjal. Kenapa? Karena kita bergerak di luar kapasitas. Tapi selama kita bergerak dalam kapasitas, asik, easy going. Kesederhanaan menghasilkan kesatuan. Karena tahu batasannya, dia tahu kelebihan orang. Karena tahu batasannya, dia tahu perlu orang. Karena tahu batasannya, dia pasti perlu orang. Sebaliknya tanpa kesederhanaan, yang ada perpecahan. Merasa tidak perlu orang, merasa pandai, merasa semua bisa dikerjakan, merasa semua multi talents, hati-hati. Merasa semua bisa. Akhirnya terjebak dengan agenda diri sendiri. Dan kesederhanaan itu kuncinya cuma satu. Rendah hati. Baik, next slide. Ini saya bikin sebuah itu ya di IG. Saya posting 2 hari yang lalu. Keluar dari batasan pasti kacau alias ribet. Lawan dari ribet itu sederhana. Karena dalam kapasitas. Tuhan cari orang sederhana. Alias tahu kapasitas dan bergerak sesuai kapasitas. Lebih kapasitas jadi ribet. Tidak menggunakan kapasitas juga mempet. Istilahnya begitu ya. Jadi saya percaya ketika kita tahu kesederhanaan, ketika kita tahu kapasitas, kita tidak akan pernah menjadi hakim atas orang lain. Kita tidak akan pernah berkompetisi yang sebetulnya tidak ada kompetisinya. Kita akan selalu berkata bahwa dia lebih hebat daripada saya. Kita akan selalu berkata bahwa saya perlu dia untuk menunjang pelayanan saya. Tetapi kalau dalam pikiran kita lompat, gua juga bisa ngerjain. Gua juga bisa. Tidak menghargai pekerjaan orang lain. Merasa sebisa semua. Hati-hati. Kita sedang keluar dari kesederhanaan. Next slide, Julius. Nah, lihat. Tujuan kekristenan itu sederhana. Keserupaan dengan Kristus. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan sebentar. Ini menarik sekali. Saya tidak akan bicara soal khotbah akhir zaman, tapi Matius 7 ayat 21-23 ini sebuah ungkapan dari Yesus bahwa orang banyak terjebak. Matius 7 ayat 21-23 begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan, yang diterima Tuhan adalah yang melakukan kehendak Bapakku di surga, kata-kata amin. Yang diterima Tuhan bukan orang yang bernubuat, bukan orang yang bisa mengusir setan, bukan orang yang mengadakan mujizat. Iblis bisa buat nubuat palsu. Maka ada istilah kan, nubuatan palsu. Iblis bisa mengusir setan. Sesama setan bisa kompromi. Bisa saling mengalah dulu. Iblis melakukan mujizat. Tapi iblis tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Orang yang sederhana, fokusnya just like Jesus.
kehendak Bapa harus ada dalam setiap kita. Kalau kerjaan kita, apa yang kita gerakan sekarang ini, nggak ada lagi kontensinya, nggak tahu lagi apa yang Bapak mau, berbahaya sekali. Mungkin tujuan retret, dulu ada istilah retret, ada camp, tujuannya cuma satu, di riset ulang, apakah perjalanan rohani kita sudah semakin seperti Yesus, atau sebaliknya. Nah, keserupaan dengan Kristus bukan bermain di area impartasinya. Jadi hebat berkhotbah, jadi hebat melakukan mujizat, jadi hebat bernubuat. Itu akan menangis sekali, kita akan bertobat betul kalau hidup kita tidak sesuai dengan karakter Kristus. Kalau rem kita, nurani kita, masih terus berperang. Harusnya kan kita menggambarkan diri kita. Kalau Yesus lakukan apa yang saya lakukan, senang atau tidak, itu kan sederhana sekali. Pada saat saya mengerjakan sesuatu, kalau Yesus di posisi saya, apa yang dia kerjakan? Kalau kita taat aja dengan hal yang sederhana itu, saya percaya dampak itu adalah akibat. Karena kita belajar terus untuk selaras dengan apa yang Bapak mau. Maka nggak aneh kalau kesederhanaan kita lakukan dengan hal yang sederhana. Yesus senang dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai bersembunyi di pelayanan. Jangan sampai membuat kita lupa karena kita sering berkhotbah orang nangis, sering kali kita berkhotbah orang menjadi luar biasa, penuh urapan. Seperti kita sudah melupakan kesederhanaan. Tapi kalau semakin kita ingat bahwa semua yang terjadi karena kita melakukan kesederhanaan, karena kita belajar untuk selaras dari hal yang kecil dengan Tuhan, saya percaya itu akan terus mengikuti setiap apa yang kita kerjakan. Bagaimana mengetahui kehendak Bapa? Dimulai dengan hal sederhana, yaitu apa? Bangun keakraban. Dimulai dengan pikiran. Akrab. Bagaimana kita tahu kehendak Bapa? Kalau kita tidak pernah bicara, kita tidak punya waktu untuk Tuhan, kita tidak punya sedikit spesial, space atau timing untuk kita duduk diam, mendengar suara Tuhan, untuk melihat, untuk berkata, untuk introspeksi apa yang kita kerjakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, saya akan bertanya kepada teman-teman saat ini. Kalau teman-teman baca di Alkitab, pagi-pagi benar Yesus sudah bangun dan berdoa, betul? Malam hari setelah aktivitas, Yesus mengasingkan diri dan berdoa. Dulu saya berpikir, kenapa Yesus berdoa pagi hari? Mungkin ini dulu saya berkata begini, mungkin Yesus minta kekuatan, supaya sepanjang hari itu dia penuh mujizat. Supaya sepanjang hari itu dia tidak dipermalukan. Dia berdoa supaya ketika ketemu orang sakit, dia punya ilmu dan bisa menyembuhkan. Setelah saya belajar merenung dan terus belajar meminta pimpinan roh Tuhan, cuma satu yang Yesus doakan setiap hari. Bukan soal kuasanya, karena Yesus penuh kuasa. Tapi dia sedang menyelaraskan dengan kehendak Bapa. Dia sedang bertanya, kalau saya bekerja seharian, ketemu orang sakit, waktunya Tuhan enggak untuk disembuhkan? Apa yang harus dikerjakan? Jadi lebih menyelaraskan kairos Tuhan, bukan soal kuasa. Supaya jangan sampai Yesus bekerja melakukan di luar kapasitas yang Bapak mau. Di luar kehendak yang Bapak mau. Makanya selalu doanya begini, jadilah kehendak-Mu Bapak. Makananku ialah melakukan kehendak Bapak. Nah, bagaimana melakukan kehendak Bapak? Simpel, bangun keakraban. Dimulai dengan apa? Pikiran tadi. Pikiran-pikiran yang sederhana. Kenapa pikiran? Karena orang banyak kusut, rumit, hidupnya stres, intimidasi, dimulai dengan kompromi terhadap pikiran-pikiran yang cenderung kepada hal-hal yang sekuler, cenderung kepada hal-hal yang tidak esensi. Nah, keakraban dengan Tuhan yang menjadikan Anda seperti Kristus, katakan amin. Memuaskan keinginan fisik sudah menjadi target alamiah pikiran kita. Benahi pikiran kita. Yang dimulai dengan disiplin rohani yang konsisten. Jadi ngebenerin pikiran, metanoia, berubah arah, berbalik. Itu dimulai dengan pikiran yang tidak otomatis berubah, tapi disiplin rohani yang konsisten. Artinya apa? Ada disiplin rohani yang tidak konsisten. Sesuatu yang konsisten itu perlu waktu, perlu pembuktian, perlu komitmen. Jadi kalau saat teduh kita, doa kita bukan menjadi barang mewah buat hidup kita, berbahaya sekali.
Kita akan terjebak menjadi orang-orang yang haus kekuasaan. Bahasa saya apa? Menapsui kuasa Allah. Birahi terhadap kuasa Allah. Maaf bahasa saya agak kasar. Menapsui kuasa Allah. Padahal itu otomatis Tuhan berikan. Pada saat kita sadar betul, mengintrospeksi apakah kita semakin seperti Yesus atau tidak. Enggak lagi fokusnya soal jabatan, pelayanan, kehilangan panggung atau apapun. Kadang-kadang kita harus bersyukur kalau hari ini ada kehilangan panggung, kehilangan pelayanan, kehilangan sentuhan mainan kita yang sebut kita mainan, padahal Tuhan itu sebuah perkara yang besar. Supaya kita sadar, dimulai lagi di reset ulang deh hal yang sederhana. Yuk, tujuan Anda yaitu keakraban dengan Tuhan. Next slide. 4 penyebab kekusutan pikiran yang sudah umum, yang saya baca dari sebuah buku, Max Lucado. Setelah saya baca, saya renungkan, wah mantap sekali ini. Yang pertama, dengan cepat. Mengatakan ya kepada banyak hal. Kenapa? Lebih sibuk daripada yang sewajarnya. Akibatnya apa? Takut terhadap kekosongan dalam jiwa yang cenderung terasa pada jam-jam sunyi. Jadi hati-hati. Yang penuh aktivitas, belum tentu dia akrab dengan Tuhan. Jangan-jangan dia bersembunyi. Karena kosong dalam waktu. Jiwanya kosong. Dia mengisi kesibukan di sana. Tapi kalau engkau akrab dan menjadi sibuk, terpujilah nama Tuhan. Kalau engkau membina dulu keakraban dan kau jadi sibuk, percaya dampaknya luar biasa. Banyak aktivitas kita pada zaman sekarang seperti obat bius yang berfungsi mematikan rasa nyeri akibat kehidupan yang kosong. Dallas Theological Seminary Lewis berkata begitu. Jangan sampai kita haus aktivitas karena tidak mau disebut orang pengangguran secara rohani. Jangan sampai kita haus pelayanan karena kayak nggak biasa, nggak ada pelayanan. Tapi pada saat engkau akrab, wow, saya katakan wow. Engkau mungkin akan sangat super sibuk. Dan Alkitab mencatat, Yesus pun tidak ada waktu untuk makan, dan dia istirahat sejenak. Berbahagialah. Ada kekuatan kasih karunia Allah. Bawaannya tidak stres, enjoy, easy going, bahagia. Karena tahu fokusnya cuma satu, just like Jesus. Yang dimulai dengan kesederhanaan. 1, mengatakan ya kepada banyak hal. Jangan sampai kita lakukan karena sebetulnya kosong hidup kita. Ingin terpandang, ingin sepertinya nggak enak, udah 20 tahun tidak ada pelayanan. Hati-hati. Next slide. Halo Julius, next slide. Yang kedua adalah tidak membuat rencana untuk refresh dan menyisihkan waktu luang. Tidak terpikirkan untuk menghindari kegiatan yang tumpang tindih berbahaya. Karena selalu sibuk. Dan Alkitab di hari Sabat pun berkata, beristirahatlah di hari Sabat. Artinya kita perlu istirahat. Kalau saya ada waktu nanti baca, Markus 6 ayat 31, 1 Timotius 6 ayat 17. Semua harus dinikmati. Yang namanya istirahat, perhatikan baik-baik. Yang namanya istirahat tidak akan pernah lama dari jam pertandingan. Pertandingan sepak bola 2 kali 45 menit. Masa ada istirahatnya 3 jam? 2 kali 45 menit, istirahat cuma 15 menit. Untuk merefreshkan kembali, untuk menikmati keberhasilan yang Tuhan berikan, untuk mengecap, menikmati kebaikan Allah dan karya Allah. Berhentilah sejenak. Pikirkan kapan Anda masih terdengar ya? Baik. Jadi yuk kita istirahat sejenak. Jangan terlalu lama. Supaya refresh. Istirahat. Diam dalam kesunyian. Koneksi dengan Tuhan. Supaya pekerjaan kita efektif. Supaya kesibukan kita memang kesibukan yang lahir dari keintiman. Bukan kesibukan yang dibawa intim, berbeda sekali.
Gua mau KKR, gua mau seminar, terus intim, berdoa, minta urapan. Itu bagus, tapi nggak bagus. Beda. Intim, lahir kesibukan, bekerja, efektif sekali. Sibuk dulu, di bawah intim. Itu seperti maksa Tuhan. Yuk, sibuk karena lahir dari keintiman. Bukan karena kau sibuk dan jadi intim. Walaupun beda tipis. Tapi lahir karena kesibukan dari sebuah keintiman. Next slide. Yang ketiga. Mempunyai pinjaman jauh lebih besar daripada yang dapat dilunasi. Saya share dari Dallas Teologi Seminar. Ternyata ini yang membuat kusut pikiran kita. Yang tidak bisa sederhana. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Kartu-kartu plastik, kartu kredit membelenggu kita, melahirkan perbudakan plastik. Saya berani bicara hal ini, kenapa? Saya belajar lepas dari hal yang plastik-plastik seperti ini. Bukan tidak baik. Kalau saya bisa manage dengan baik, kalau saya punya lagi kapasitas, mungkin perlulah 1 atau 2 kartu kredit, tergantung kebutuhan. Tapi kartu plastik ini, yang lebih membuat kita tidak bertanya kepada Tuhan. Lihat, kartu kredit tentu dapat menjadi sarana transaksi yang bermanfaat di tangan orang yang berdisiplin. Tapi kalau engkau merasa tidak disiplin, jangan sekali-sekali pegang kartu plastik ini. Pernah nggak merenung sejenak? Kalau Anda cepat-cepat menarik kartu kredit dari dompet, jangan-jangan Anda sedang menghalang-halangi Tuhan. Memenuhi kebutuhan Anda dengan caranya sendiri. Cara Tuhan. Atau mungkin Anda sedang merintangi Tuhan, bahwa pengeluaran itu sebenarnya tidak perlu. Ini yang bikin kusut pikiran kita, yang jadi kita tidak bisa sederhana. Saya ada sebuah kesaksian, next slide. Menganjurkan bahwa keperluan itu kepada Tuhan sebelum membawanya ke bank. Hati-hati. Ini ada sebuah chat, saya hapus. Tujuannya cuma satu. Orang ini terjebak kartu kredit besar sekali. Dan sekarang tahun 2020, 30 Juli, dia tiba-tiba WA ke saya. Pagi, Mei 2016, saya ke Home 23, bersembunyi dari kejaran debt collector. Thank you buat pengembalaannya. Bulan ini saya sudah jadi distributor pupuk dengan kredit lain 2M. Dulu tidak pernah pulang, karena takut dikejar dan nggak bisa bayar. Bro, saya tidak akan melupakan hal ini seumur hidup saya. Saya tertolong oleh setiap firman yang dikatakan. Apakah saya sakti setiap firman langsung bertobat? Saya hanya belajar just like Jesus. Saya hanya belajar menyampaikan firman yang tentunya hidup saya dipenuhi dulu dengan firman. Jangan pernah kau menyampaikan firman ke orang lain sebelum engkau belum dipenuhi oleh firman. Saya setuju dengan khotbahnya Om Sandy saat itu. Jagalah hatimu supaya tidak iri, tidak bengkok, dan hati-hati yang lain. Yang dimaksud dijaga itu saya percaya Om Sandy juga ke arah sana. Hati yang sudah dipenuhi firman. Jaga itu. Kalau hati yang kosong dengan kebengkokan dan kebencian, keirihatian, jangan dijaga, dibuang saja. Saya katakan itu kebaikan Tuhan, brother. Saya ikut bahagia. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Ya bro, gambar di atas buat kesaksian saya bisa lewat badai. Lembah kekelaman. Kartu kredit saya tinggal 1 dan sekarang dia diberkati Tuhan. Saya tidak bicara teologi kemakmuran, tapi saya masih ingat saat itu ada Julius, kalau tidak salah, YBI. Karena saya saat itu sedang ngobrol dengan Julius dan datang orang ini dan ketakutan luar biasa. Saya simpel saja. Jangan pernah mendambakan Tuhan menolong dengan hal yang besar dan sekilas selesai. Yang dibutuhkan Tuhan bukan hasil, tapi proses hidupmu yang mau terus dibentuk oleh Tuhan. Supaya kamu merasakan kesederhanaan. Supaya kamu menjadi Diki apa adanya, Tony apa adanya, Julius apa adanya. Saya percaya nggak ada perkara sulit di hadapan Allah. Saya berani bicara begini, di posisi ini saya lepas dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bukan berdoa tiba-tiba langit terbelah, tidak. Dengan keputusan, konsisten, disiplin, dan mau bayar harga. Tapi saya mau katakan, tanpa keakraban dengan Tuhan, not. Nah, kalau akrab dengan Tuhan mudah nggak? Mudah. Kalau menyembuhkan orang sakit, belum tentu. Sekarang kalau ada yang sakit, coba Bro Julius Lukmana doakan. Wah kok sulit. Kok dikit doa, boro-boro saja yang bisa menjadi mati bukan sembuh. Sulit. Tapi kalau saya bertanya begini, Tony, yuk pagi hari bangun,
ngobrol sama Tuhan. Sederhana nggak? Semua bisa. Semua bisa. Ini gampang ditiru sebetulnya. Lanjut, next slide. Saya nggak akan lama lagi, berapa menit lagi waktu saya. Host. Karena kalau saya bicara bisa 3 jam ini. 10 menit, 10 menit? 5 menitan lagi lah. Puji Tuhan. Kurang lebih lah, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, 5-10 menit ya. Teknologi modern harus memudahkan kehidupan kita yang benar. Justru sebaliknya mempersulit kehidupan. Coba zaman sekarang, hampir segalanya membutuhkan lebih sedikit daripada waktu 1 abad yang lalu. Ternyata kita malah punya lebih sedikit waktu senggang daripada sebelumnya. Beban kita bukan bertambah ringan, bertambah berat. Hati-hati. Bro, kenapa sekarang tidak berjumpa dengan orang-orang seiman? Kalau dalam kategori ini berkomunitas, nggak ada waktu. Bro, kenapa kusut? Saya sibuk, bangun pagi hari, sudah kerjaan segala macam. Kok jadi tambah ribet, nggak ada waktu? Ini iblis caranya supaya diserang yang basically tadi. Tidak akrab engkau dengan Tuhan. Kalau orang tidak akrab, sering salah paham. Percaya ke saya. Kalau orang akrab, guyon pun asik. Maka jangan pernah guyon kepada orang yang belum akrab. Pasti ribut. Orang akrab itu asik, tahu. Ada amin teman-teman? Saya masih antusias ya. Oke, next slide. Nggak akan lama lagi lah, saya akan berhenti. Kita akan tanya jawab dan saling menajamkan share. Nilai kesederhanaan yang paling, saudaraku ya, yang paling dasar adalah itu. Dalam banyak hal kita melihat banyak pemikat yang membumbui berita Injil yang sederhana itu dengan peraturan tambahan, mensahkan kompromi moral, menyisipkan terapi psikologi, merubah gereja menjadi kelompok sosial belaka, bukan menjadi penyembah yang sesungguhnya. Jadi gereja atau siapapun hidup kita, jangan sampai membuat ribet Injil yang sederhana itu, Injil yang kabar baik itu, Injil yang disukai orang itu, menjadi Injil yang sangat tidak disukai orang. Injil yang sepertinya serem banget untuk didekati orang. Yuk, jadilah penyembah yang sesungguhnya. Kalau penyembah dalam roh dan kebenaran, nanti ada waktu Yohanes 4 ayat 1 sampai 45, nanti tolong baca. Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan kasih ilustrasi wanita yang menimba air yang sudah punya suami 5. Sederhana sekali, akrab, saling ngobrol, bla 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 bla, dan akhirnya apa? Tuhan ngomong, dialah penyembah dalam roh dan kebenaran. Nggak ada tuh mistiknya. Nggak ada tuh lightingnya, bukan tidak boleh lighting, nggak. Silahkan saja kalau kapasitasnya memang sesuai. Tetapi perhatian baik-baik. Nggak ada yang mistik-mistik segala macam. Tapi dimulai dengan keakraban dan yang kalimat merah ini. Panggilan sederhana untuk berbalik dari dosa dan menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu isi pesan kekristenan. Kalau kita ketemu orang, cuma satu pesannya dari kehidupan kita yang belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kehidupan kita yang menjadi orang yang murah hati, yang baik. Cuma satu, orang itu melihat bahwa dia merasa orang berdosa dan berbalik dari dosa. Dan punya keakraban, punya rasa haus untuk menjalin dengan Tuhan. Cukup. Nggak usah mikirin kapan dia tobatnya. Gimana kok tobatnya? Caranya seperti apa? Cukup. Ketika orang, gua berdosa. Ada kerinduan untuk saya dekat dengan Tuhan. Jaga aja area itu. Makanya begini teman-teman. Kalau saya sekarang sama istri saya ada di Palembang hari ini ya. Ada 3 hari di Palembang. Jadi saya lihat ada Zoom juga. Tapi tidak mengurangi urapan istri sama Bebita di Palembang, saya di Bandung. Kalau ada orang tiba-tiba datang ke saya dan ngomong gini, bro, saya sama istri ribut besar. Saya lagi belajar lagi hari ini. Berarti Tuhan percayakan, saya bisa menangani itu. Dengan cara apa? Bahwa hidup saya menjadi sebuah sampel yang memang solusinya di saya. Nggak usah solusinya di orang lain. Kalau solusinya misalnya di Om Sandy, pasti dia cari Om Sandy. Simpel kan? Tapi bukan tidak perlu Om Sandy. Ketika saya layani dengan baik, intinya tadi, panggilan untuk berbalik dari dosa. Buat dia bergairah dengan Tuhan, carilah mentor. Carilah konselor-konselor.
Tapi yang pertama kali, kita punya kuasa. Kita punya kuasa sebagai contoh untuk membawa orang itu kepada kebenaran. Simpel kan? Nggak salah Tuhan. Tiba-tiba rumah saya terketuk pintu. Bro, saya ada masalah begini-begini. Saya mungkin belum pernah mengalami masalah itu. Jangan cari siapa ya, cari siapa. Nggak usah. Itu yang merah tadi. Bagikan kasih Tuhan. Bagikan hidupmu, bukan hidup orang lain. Pasti ada maksud dalam hidup saya. Dan selanjutnya saya percaya, libatkan orang-orang yang memang punya kapasitas. Om Dudung, Cihana, orang yang dipakai Tuhan, pembapaan. Om Sandy, Om Niko, Bu Bilong, Julius, semua terlibat di Elijah Movement, saling dengan keterbatasan masing-masing. Sadar kapasitas masing-masing. Saya percaya, wow, itu dampaknya luar biasa. Lanjut, Jo. Nilai kesederhanaan yang paling dasar lagi tadi, untuk menerima dan menerapkan berita sederhana dari Tuhan Yesus, tidak dibutuhkan kepintaran. Teologis yang tinggi, bukan berarti tidak perlu teologi, saya pun lulus teologi. Kalau angkatan orang-orang buta huruf saja pada abad-abad sebelum kita dapat melakukannya, kita pun dapat. Selama tidak terkecoh oleh pencerahan yang sekarang ini mengelilingi kita, memujuk kita untuk meninggalkan apa yang sudah dibuat sederhana oleh Tuhan. Ada orang datang ke gereja, harusnya sederhana. Kita berpikir yang macam-macam. Ini jangan-jangan pencuri, ini jangan-jangan penuh modus, ini penuh apa. Bukan ngebagikan tentang kasih Kristus, bukan ngebagikan tentang bagaimana Kristus mengampuni dosa-dosaku. Rumit. Maka saya ulangi lagi, kalau saya jadi orang berdosa hari ini, tempat yang saya paling hindari adalah kumpulan orang benar. Tapi saya percaya, Elijah Movement harus berbeda pada yang lain. Engkau yang ada di gereja, STT atau segala macam, jadilah pendobrak-pendobrak, perubah-perubah yang ada. Kembalikan pada kesederhanaan. Lanjut. Masa dahulu, pasti Yesus, Yesaya, Paulus, Hudson Taylor, siapa? Ijazah kedokterannya dia robek-robek di sebuah perahu. Waktu dia melayani, dia sobek istilah kedokteran yang dulu dia kejar. Hanya satu. Christ is enough for me. Ngeri itu. Orang yang otak-otaknya brilian ini pada saya sederhana, seperti seorang anak kecil, tidak rumit dalam hubungannya dengan Tuhan. Seorang yang dapat mempunyai kerohanian yang matang, dewasa tanpa memiliki berbagai kualitas yang dipandang tinggi oleh dunia masa kini. Sebaliknya, seorang tidak akan dapat mempunyai kerohanian yang matang dan dewasa tanpa memiliki kesederhanaan jiwa, kesederhanaan yang ada dalam Kristus. Lebih mencintai pengetahuan Alkitab daripada tokoh sentral dalam Alkitab. Siapa tokoh sentral? Yesus. Dia lebih suka mengulak-ngulik, menghomiletik, mungkin menghermeneutik. Kalau istilah saya di sekolah teologi, untuk menampilkan sebuah kalimat yang wow, pintar sekali. Kalau itu tujuannya hanya untuk membuat terpesona, berbahaya. Kita sudah men-skip dan meninggalkan kesederhanaan. Membuat orang-orang membelakangi Yesus. Percayalah. Yang rumit dibuat sederhana, yang sederhana jalankan saja. Next slide. Kalau benak Anda kusut, karena Anda terlalu banyak hal yang tercecer di dalamnya, tidak akan ada tempat untuk merenungkan Kristus. Tadi apa? Mengatakan ya ke banyak hal. Tidak istirahat. Ada amin? Tidak ada waktu buat Tuhan. Kondisi Anda seperti ini akan terlihat dari cara Anda berhubungan dengan Tuhan. Apakah Anda mengkhususkan waktu untuk berdoa? Nah, kita jawab masing-masing. Bagaimana keadaan di area keangkuhan Anda? Karena kunci kesadaran kerendahan hatian. Lawan dari kerendahan hatian, ketinggian hati. Mungkin Anda sudah mengkhususkan waktu-waktu berdoa, merenungkan firman Tuhan. Tetapi mungkin Anda sudah menjadi orang yang merasa lebih tahu daripada yang lain. Mungkin Anda ikut kursus Alkitab atau ratusan seminar. Tetapi hal itu justru membuat rumit saat teduh Anda bersama Tuhan. Hati-hati. Keinginan untuk tampil lebih intelektual, lebih menutup-nutupi perasaan, lebih dingin dan lebih kaku. Wow! Itu musuh. Hai bro, sorry, jangan saya sebut lagi bro. Saya pastor Diki Wilyandi. Wow. Om Sandy bertobat, Om Sandy. Nah, banyak hal. Mau disebut Diki, mau disebut Udin. Saya dulu SMA disebut Udin, karena saya tidur di masjid. Mau disebut siapa? Tidak mempengaruhi.
akan panggilan Tuhan atas hidupku. Tidak akan pengaruh untuk saya lebih mengasihi Tuhan. Keren, kalau di titik area itu asik. Baik, yang terakhir nih. Coba next slide. Wow. Boleh saya sharing sedikit? Pak Philip Andrew cerita waktu COVID dengan saya. Brother, saya diundang ke sebuah seminar para leadership di Singapura. Saya nggak tahu siapa namanya, saya lupa. Semua para pembicara, perhatiin bukan leadership, pembicara plus leadership. Pak Philip datang sebagai perwakilan di Indonesia dengan beberapa sahabat. Ada seorang yang berkhotbah, tidak lama, hanya bertanya dan membuat terjadi lawatan yang luar biasa. Apakah pertanyaannya? Ini gambar ini bukan berarti kondisi di Pak Philip, bukan. Saya nggak ada fotonya. Kurang lebih seperti inilah suasana. Pembicara itu bicara, saya merasa bangga dengan kalian yang S1, S2, S3, PhD, dan yang lainnya, rektor mungkin yang lainnya, gembala dan yang lainnya. Pejamkan mata semua, tundukkan kepala. Siapa yang sudah rumit dan tidak punya waktu bersaat teduh dengan Tuhan? Atau siapa yang hari ini tidak pernah lebih dari 5 menit, bahkan tidak ada waktu untuk duduk diam, merasakan kebaikan Allah? Semua diam, tertunduk, dan kemudian beberapa menit disuruh buka mata, pastor ini bicara. 85% angkat tangan. Saya berdoa betul hari ini. Tinggalkan keinginanmu untuk menjadi Yesus yang jago berdoa. Yesus yang jago bernubuat. Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus yang banyak melakukan mujizat. Tapi jadilah Yesus yang selalu akrab dengan Bapa. Jadilah Yesus yang punya waktu dari segala kesibukan. Dengan Tuhan itu simple. Hanya masalahnya mau atau tidak. Mungkin kau tidak punya skill, nggak punya apa-apa. Tapi Alkitab berkali-kali membuktikan orang-orang sederhana dipakai Tuhan jadi luar biasa. Next slide. Pertanyaan pertama. Apakah Anda sudah cukup meluangkan waktu bersama Tuhan? Saat-saat Anda berdua dengan Tuhan jauh dari orang-orang tanpa suara televisi, radio. Tidak apa-apa kalau satu-satunya tempat Anda berdua dengan Tuhan adalah di pekarangan rumah, di dalam mobil, jam istirahat, makan siang. Buatlah akrab dengan Tuhan. Kata tidak yang Anda ucapkan kepada orang lain akan dialihbahasakan menjadi ya bagi Tuhan. Artinya begini, kalau waktu orang lain mengganggu waktu akrabmu dengan Tuhan, katakan, tidak, saya tidak akan berangkat dulu. Karena saya ingin ngobrol sama Tuhan. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dijadiin alasan, saya mau berdoa, saya mau melayani. Jadi tidak aktif. Saya ulangi lagi kalimat ini. Intimlah dan lahirkan kesibukan. Jangan sampai sibuk dan dibawa intim. Pertanyaan yang kedua. Apakah Anda sudah menjadi orang yang keadaan batinnya kusut dan ruwet? Tuhan nggak mau. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, Alkitab mencatat, bebanku pun ringan, jiwaku segar. Jiwaku pun segar. Bukan kusut, bukan ruwet. Nah ini hanya sekedar survei saja. Yuk mulai introspeksi. Lihat sekeliling Anda, keadaan rumah Anda, kantor Anda, mobil Anda, tas kerja, berantakan enggak? Tidak ada ruang, tidak ada tempat sunyi, tidak ada waktu bagi Tuhan. Pernak-pernik saat teduh yang sederhana dengan pencipta terasa sebagai barang mewah yang tidak mampu Anda peroleh. Itu berbahaya sekali. Jadi ini saya mau berkata simpel saja. Back to basic. Simple but full impact. Belajar menjadi apa adanya. Dan kata Tuhan, ikutlah aku. Bukan untuk menjadi orang yang menyembuhkan. Terlalu rumit. Terlalu stres kalau kita ingin menjadi orang yang penyembuh. Bukan orang yang bisa bernubuat, terlalu stres. Maka Tuhan berkata, ada nubuat palsu. Tapi pagi hari betul, dia datang kepada Bapa. Alkitab mencatat, Daud sepanjang hari
pagi, siang, malam. Makananku adalah air mata yang keluar. Itu orang-orang akrab. Maka nggak salah, Daud disebut apa? Orang yang berkenan di hadapan Allah. Dia akrab, dia terus bertanya. Hari ini kalau sedang pusing, sedang bingung, sedang tidak jelas, hati-hati. Gua kok kehilangan gairah, gua kehilangan passion, gua kehilangan arah, gua kehilangan apa? Bukan nggak ada skill, bukan nggak ada program kerja, bukan nggak ada beban secara pekerjaan, tapi engkau sudah kehilangan kesederhanaan, keakraban dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan lagi kepada host. Wow, thank you Ko Diki. Sama-sama. Saya percaya apa yang dilepaskan Ko Diki malam hari ini kembali ke esensi ya. Simply impactful ya. Saya jadi ingat gitu ya, pelayanan Yesus mula-mula juga ternyata murid-murid mula-mula itu orang-orang sederhana. Ada nelayan, terus kemudian ada pemungut cukai. Saya yakin kalau Yesusnya ruwet, complicated, kayaknya nggak bakal nyampe, nggak bisa memenangkan mereka. Pasti Tuhan Yesus itu simple gitu. Dahsyat Ko Diki. Jadi kita diingatkan kembali soal hubungan yang beres dengan Tuhan itu menjadi kunci tentunya ya sebelum melakukan hal-hal yang lainnya. Nah sebentar kita akan masuk Q&A atau tanya jawab. Jadi teman-teman kalau yang sudah ada pertanyaan boleh langsung aja ya buka open videonya, open suaranya langsung aja karena kita ini antar kita doang ya sedikitan lah istilahnya. Boleh langsung. Ada, silakan Bro Kicot atau siapa, silakan Bro Christian atau si Sinta, boleh yang lainnya juga. Oke, sambil nunggu yang lain nih, Ko Diki, saya mau tanya nih, Ya. Kan kekristenan itu simpel sebenarnya ya, jadi berkat itu simpel. Nah, parameternya apa sih kalau kita tuh udah jadi berkat gitu? Saya akan jawab dengan sederhana lah, Bro Tony ya. Tolak ukur nanti sebelum teman-teman juga bisa menambahkan, saya juga bersyukur lah ya. Betul, serius. Di komunitas yang tepat, dengan orang-orang yang tepat, saya bisa aneh sendiri kalau nggak ada yang mengarahkan. Saya bisa jadi orang ruwet dan rumit. Hampir saya jadi orang yang paling rumit. Kalau nggak ada orang-orang yang di sekeliling saya yang menyederhanakan keadaan itu. Jadi parameter dari orang yang sebetulnya bahwa kita sudah dalam kesederhanaan, ya satulah, orang itu jadi daya tarik. Nangkep nggak? Kalau kita mewah, orang tertarik, gampang. Ada gula, ada semut, kan ada istilah begitu. Kalau ada orang kaya tuh, tiba-tiba, gua paling menyesal hidup hari ini, kenapa bro? Waktu gua kaya, orang datang semua. Waktu gua nggak ada, kok nggak ada? Bukan berarti orang kaya sekarang tidak boleh banyak orang, atau salah paham, bukan. Orang tertarik bukan karena apa yang ada secara kelihatan. Tapi hidupnya itu menginspirasi. Orang tuh suka jadi aneh gitu. Memang agak nggak ada baku gitu. Kalau jelas, kalau Alkitab mencatat ada buah-buah roh, kasih, sukacita, dan sebagainya. Tetapi sudahlah percayalah. Orang itu bisa membuat inspirasi. Untuk apa inspirasinya Bro Tony? Bukan kalau gini, saya orang kaya, saya terinspirasi jadi kaya. Bukan. Terinspirasi untuk merasa saya berdosa, dan belajar untuk mencintai Tuhan. Kalau saya dengar khotbah orang ketika pulang, saya bicara, Tuhan terima kasih, hari ini diingatkan sebuah hal, bahwa saya terlalu sombong, dan saya ingin belajar punya waktu kembali dengan Tuhan. Wah, itu berhasil. Tanpa tahu lagi siapa orangnya. Membawa saya kepada Yesus. Om Sandy, dari anggukannya saya percaya penuh pewahyuan. Silakan, tambahkan, lebih tajam. Silakan hambanya. Ini. Oke. Ya, saya sih dapetin gini. Satu-satunya, mungkin salah satu ya, nggak tahu yang lain mungkin bisa menemukan ini. Cuman yang saya dapetin gini, Daud bisa dijadikan sebagai seorang tokoh yang dianggap bergaul karib dengan Bapak ya. Itu disebutkan di Alkitab. Ya. Dan saya melihat ada sebuah korelasi yang kuat dengan apa yang dibahas di sini. Jadi Daud itu dari sejak dia menyadari tentang apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya, dia itu punya misi begini. Dia ingin menyederhanakan bagaimana orang berhubungan dengan Allah saat itu. Makanya kemah Daud itu adalah kemah yang sebenarnya itu mensimpelkan proses dibanding dengan bait Allah yang lain. Di situ satu.
Dan kita ngelihat gini, korelasinya kehidupan Daud itu sebagai dibilang bapak leluhurnya Yesus, bahwa Yesus dibilang anak Daud ya. Terus apa yang terjadi dengan Yesus? Kalau kita ngelihat gini, kematian Yesus, ini saya lihat baca di Matius. Matius itu di pasal 27 ayat yang 50 dan 51 bilang Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Apa artinya? Sama dengan apa yang dirindukan Daud pada saat itu, cuman Daud masih terbatas. Sampai itu digenapi oleh kematian Yesus, di mana kematian Yesus membelah tabir bait suci yang membatasi manusia berhubungan dengan Allah begitu sulit. Gitu. Dan inisiatif itu muncul, kenapa disatakan bahwa tabir bait sucinya itu terbelah dari atas ke bawah? Ini menggambarkan gini, kematian Yesus membuat Bapa menyederhanakan bagaimana manusia berhubungan dengan dirinya. Ini menarik menurut saya, bahwa sebenarnya inti dari apa yang Yesus kerjakan, selain dia menyelamatkan kita dari dosa, dia mau menyederhanakan bagaimana kita berhubungan dengan Bapa. Yang tadinya orang begitu rumit dengan bagaimana tata cara yang sedemikian rupa, bagaimana orang bertemu dengan Allah, kematian Yesus menyederhanakan itu. Menyederhanakan bagaimana manusia terhubung kembali dengan Bapa. Dan saya lihat memang ini sebenarnya banyak orang yang kalau akhirnya belum bertemu dengan Allah, dengan Bapa, berkomunikasi dengan Bapa menjadi demikian rumit, dia sedang menyalahi atau sedang menghina apa yang sudah Yesus kerjakan loh. Yesus mati untuk menyederhanakan bagaimana manusia berhubungan dengan Bapa. Nah, kalau kita bikin rumit lagi gitu. Ini seperti yang tidak mengindahkan apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam kematiannya bagi setiap kita. Daud punya kerinduan yang sama, cuma Daud terbatas. Dan Yesus menggenapi apa yang menjadi kerinduan Daud. Yes. Bagaimana manusia berhubungan dengan Bapa dengan cara yang lebih sederhana, enggak rumit-rumit. Nah, ahli Taurat kerjaannya bikin rumit. Gitu. Ya, saya sih itu yang saya pikir memang kembali kita tuh semakin ada yang bilang begini, orang pinter itu adalah orang yang menyederhanakan hal yang sulit, bukan menyulitkan hal yang sederhana. Nah, ini yang sebenarnya kita harus belajar mulai menghidupi lagi. Semakin kenal Tuhan itu harus semakin merasa hidup jadi simple gitu, jangan dimakin rumit gitu. Ya. Ini Om Nico kayaknya punya message yang profetik. Gitu. Enggak, pertanyaan dulu nih, bagus ini materinya nih. Mungkin dari saya sedikit ya, ini keren lah. Ya, bicara kesederhanaan, ada sebuah paradigma sebenarnya yang mesti ditangkap ya. Dari message tadi Brother Diki, kalau kita nangkep esensinya ini powerful ya, menjadi sederhana. Karena gini, banyak orang berpikir sederhana itu sesuatu yang menyedihkan. Mungkin gini, udah kita harus hidup sederhana karena kita nggak punya A, nggak punya B, jangan pengen jadi orang lain. Ya, kita berpikir mungkin sederhana itu artinya nggak punya apa-apa gitu ya. Banyak orang akhirnya melihat kata sederhana ini menjadi sesuatu yang membuat minder gitu ya. Membuat mungkin nggak percaya diri. Gitu. Tapi di sini sungguh ini luar biasa bahwa kesederhanaan itu bukan bicara orang miskin, bukan bicara orang bodoh, tapi ini bicara tentang bagaimana yang saya tangkap ya tadi ya, bagaimana
seseorang tuh bisa turun dan mengangkat orang lain. Itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana Yesus punya kehidupan, dia seorang Allah, dia seorang yang tinggi, ya, tapi dia rela turun gitu, menjadi sederhana kan, dan dia menyentuh banyak orang-orang yang nggak punya kepintaran, orang yang berdosa, di mana orang-orang Farisi nggak bisa menyentuh mereka. Tapi Yesus bisa menyentuh mereka, bahkan bisa merubah hidup mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Waduh, ini berarti kalau kita menghidupi value kesederhanaan ini ya, orang percaya, gereja Tuhan, kayaknya perubahan itu akan dengan mudah terjadi. Orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang bisa mengalami kasih karunia Tuhan luar biasa. Makanya saya percaya dan bagus banget tadi ya Om Diki bagiin bahwa kesederhanaan harus dimulai dari keintiman. Karena memang kita nggak mungkin bisa sederhana kalau kita nggak punya keintiman dengan Tuhan. Siapa yang jadi figur? Siapa yang jadi teladan? Ya, hanya Yesus gitu. Jadi saya yakin orang yang intim ya hari-hari ini itu cirinya makin sederhana. Dan akhirnya akibatnya dia bisa turun, bisa menolong orang lain, menyentuh orang lain. Dan saya percaya Roh Kudus turut bekerja, melakukan bagiannya untuk benar-benar membuat sebuah perubahan yang akhirnya Tuhan dipermuliakan. Keren, Brother Ricky. Thank you. Oke, thank you, Om Nico. Oke, kita masih tunggu pertanyaan dari teman-teman. Kita bereskan, tuntaskan malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang mengganjal soal kesederhanaan, jadi impact, jadi berkat. Om Tony, Ya? bukan hanya harus pertanyaan saja. Kesaksian Bisa- boleh. Bisa kesaksian, mungkin dia bisa nambahin kayak 2 sahabat saya, atau ya lain hal aja, supaya kita saling Iya. berbagi lah ya, berbagi. Setuju. Shalom Bro Monang juga, shalom. Videonya baru dibuka, salam ini. Shalom, pokoknya salam sejahtera buat semua. Silakan teman-teman, kita manfaatkan waktu yang ada. Teman H2S, tanya. boleh. Gini, Oke, silakan. saya terinspirasi dengan simulasi yang dilakukan Bro Diki waktu kita ke Cirebon ya di mobil. Mungkin bisa dikasih contoh lah ya sedikit ya. Ini simple, sederhana. Ini menggambarkan apa sih maksudnya sederhana, apa sih yang maksudnya yang bukan sederhana itu. Nah, Terpecah, buyar. saya pengen Om Diki sekarang kasih contoh lah ya. Coba teman-teman dengerin apa yang diomongin Om Diki ya. Nanti saya akan ada pertanyaan ya. Boleh diulang ya. Om Diki silakan. Ya mungkin kalau tidak sesuai isinya, tapi kan esensi yang penting. Waktu di Cirebon itu kita pulang, kayak orang gila semua itu di jalan. Intinya kita sedang belajar satu value, dan kita takut terjebak di hal itu. Kita takut sekali menjadi orang yang rumit. Sehingga saya pertama kali sama Om Sandy itu, ketawa-ketawa berdua sama begini. Kurang lebih begini. Terpecah di sebuah kesatuan yang akhirnya melebur dengan berbagai hal, mengosongkan dirinya, dan berkolaborasi dengan hal-hal lain, dipaksa menderita, dan akhirnya bisa dinikmati. Nah, kita tahu ngomong apa kayak orang gila, itu hanya ngejelasin bubur, hancur berasnya, dipanasin, kemudian, nah itu. Tapi kalau kita bicara sederhana, bubur, ya sudah aja. Beras yang setengah jadi bubur. Itu orang bisa nangkep. Kalau begini kan jadi rumit gitu. Nah, kita sedang belajar 4 orang ini, sahabat-sahabat saya, Om Niko, Om Dudung, kita betul-betul benar-benar berintrospeksi, jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang terpecah, hancur, melebur. Hati-hati. Gitu aja Om Dudung. Silakan Om Dudung. Ya itu sebenarnya itu aja simple lah.
mau bicara soal bubur, tapi kan ada orang yang pakai bahasa tinggi lah, pakai bahasa yang seolah-olah hebat, tapi malah bikin orang pusing kan. Nah, sebenarnya kesederhanaan itu kalau nggak bikin pusing, sebenarnya harus dipertontonkan gitu aja. Kesederhanaan itu harus diteladankan. Itu aja kesimpulan dari sebuah kesederhanaan itu, jangan terlalu banyak rumit dengan hal-hal teori dalam kehidupan kita. Tapi orang tidak melihat itu dalam kehidupan kita. Jadi sederhana mah ya, tapi kuncinya tadi yang di bagian Ubiki ya, saya setuju banget. Kuncinya memang lahir dari hubungan yang tidak terlihat. Kesederhanaan itu kan inspirasinya, sumbernya datang dari mana? Dari hubungan kita yang tidak dilihat orang dengan Tuhan. Ya kalau seperti begini kan, wah kan orang ngelihat lah ya. Atau mungkin di acara-acara apa kayak komsel, kayak wah kayaknya tuh kita tuh wah luar biasa bisa bicara, itu jadi berkat juga bagus gitu. Cuma basicnya, dasarnya itu harus datang dari sebuah keintiman kita dengan Bapa. Dan kalau datang sama keintiman dengan Bapa, ya datang apa adanya lah ya. Nggak ada orang yang intim sama Tuhan tapi dengan penuh kebohongan, dengan penuh sandiwara, kan nggak ada gitu. Tapi kalau kita masih datang sama Tuhan aja masih banyak sandiwara, berarti di depan orang juga lebih lagi. Gitu. Hidupnya rumit gitu ya, rumit, ruwet. Dan saya berharap di tempat ini nggak ada lah kita bangun kehidupan dengan banyak pernak-pernik, dengan banyak aksesoris yang membuat kita tuh mengesankan orang lain, tapi sebenarnya mah nggak segitu. Sebenarnya hidup kita tuh, level kita tuh nggak segitu. Nah itu tuh udah rumit gitu, udah nggak sederhana. Kalau memang nggak bisa ya nggak bisa, ngomong gitu kan, gampang kan orang. Kalau yang nggak tahu ya nggak tahu, jangan nanti gampang, nanti jawabnya tuh belat-belit gitu. Kalau nggak tahu, kalau cukup ngomong cukup, kalau kurang ya ngomong kurang, kan gitu kan, simple lah gitu itu. Mungkin simple dengan kejujuran itu mungkin harus beriringan menurut saya. Nggak mungkin orang yang simpel itu tukang bohong tuh nggak mungkin. Gitu. Ya, ada pertanyaan nggak nih? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Chandra barusan sudah angkat tangan, angkat kaki, oh enggak ya. Silakan Bro Chandra langsung aja. Iya, terima kasih waktunya. Sangat diberkati sama firman-Nya, Diki. Mau tanya, tadi kan kalau kita bicara kesederhanaan, berarti kan harus didahului dengan keintiman gitu. Saya tertarik sama tadi salah satu ciri sederhana. Kalau rumit itu kan salah satu cirinya itu ketidakteraturan dari misalnya barang-barang segala macam. Ya. Jadi apakah ketika kita belajar sederhana dan intim terus sederhana itu implikasinya, manifestasinya itu ke arah keteraturan hidup, atau misalnya mungkin dari juga kalau dilihat tadi kan dari segi menata di dalam tas juga gitu, apakah ke sana juga? Oke. Nanti teman-teman tambahin ya, di slide saya yang terakhir itu survei itu. Kalau survei kan otomatis ada yang suka dan tidak. Tapi kenapa saya angkat, isunya adalah bukan soal keteraturannya. Kalau orang rapi itu sudah pasti disiplin. Nah ternyata keakraban itu sebuah cerita atau harapan yang sia-sia tanpa disiplin. Orang udah akrab pasti disiplin. Kenapa disiplin value-nya? Orang yang akrab itu dengan Tuhan, dia disiplin. Dia mau bayar harga, bangun pagi hari, ada prioritas, ada komitmen, begitu. Jadi orang yang rapih menata ruangan, kalau saya tambahin, saya termasuk orang yang rapih juga, tapi belum tentu juga saya orang yang akrab dengan Tuhan. Tukang parkir, nata mobil juga rapih banget, tapi dia nggak tahu Yesus. Nah gitu ya. Tetapi orang yang sudah akrab, saya percaya, saya terlalu yakin, dia akan spirit untuk disiplinnya itu ada. Dia nggak akan suka dengan hal-hal yang berantakan. Dalam hal ini spiritnya gini, berantakan dalam hidup, berantakan dalam memanage, segala macam. Nah ini yang seringkali orang tidak mau mengkaitkan, padahal maksudnya ada kaitannya. Betul teman-teman yang lain, gimana? Om Dudung saya lihat orang yang ada di area ini, silakan Om Dudung. Dan saya percaya
jangan dipertanyakan lah kedisiplinan dia dengan Tuhan juga. Silakan dulu. Tadi survei Om Chandra ya. Ya, kalau kaitannya simple, sederhana dengan kerapihan, ya mungkin itu ada faktor lain sih ya. Kita nggak bisa ngejudge orang yang tidak rapih itu, oh berarti tidak simple ini orang ini. Nggak juga gitu. Yang penting mah gini lah, orang simple mah orang bisa rasain. Yang tadi Om Diki bilang, itu kan terasa gitu. Nggak perlu ditunjukkan dengan perkataan. Atmosfer, saya cerita atmosfer. Ginilah contoh gini. Kalau dulu waktu belum COVID, mungkin teman-teman juga sering pergi ya, pernah ke Singapura, ya, pernah ke Singapura kan? Begitu nyampe bandara Singapura, Changi, itu atmosfernya apa? Atmosfernya udah beda, rapi, teratur, tertib, aman, dan nggak perlu diomongin kan? Nggak perlu Singapura adalah negara yang aman, ada iklannya, ada spanduknya, nggak perlu. Orang begitu datang juga udah lihat, oh ngantri, bener gitu, ya ngantri mau cap paspor rapi. Nah sebaliknya, kita pulang lagi nih ke Bandung, ya udah itu atmosfernya udah beda gitu. Nggak usah ngomong, oh ini Bandung, kota yang aman, tertib. Lihat aja begitu nyampe bandara desek-desekan. Wah udah mau ngambil barang, koper, wah udah kacau lah gitu. Nah kan sama dengan kehidupan kita. Kalau orang simpel itu ya nggak usah banyak wawar, kalau bahasa Sunda mau wawar, nggak usah banyak ngomong, nggak usah. Orang bisa ngelihat, bukan ngelihat aja, ngerasa. Gitu. Begitunya ngobrol juga kerasa. Ya. Kita nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak promosi diri, nggak usah. Orang bisa rasain. Gitu. Nah, hubungannya dengan kerapihan itu menurut saya sih nggak ada juga lah ya. Jangan sampai kita menjudge orang yang tidak rapi. Karena saya tahu di sini ada orang-orang yang tidak rapi di sini, saya tahu ya. Tapi yang nggak ada. Ya. Itu mungkin Om Diki mah hanya gini, hanya mengilustrasikan. Kalau orang sederhana itu kan hidupnya tidak ruwet, tidak rumit, tidak acak-acakan gitulah. Nah, kondisi itu kan dicerminkan dengan kondisi real kenyataan. Memang benar sih. Saya kalau ngelihat aja orangnya kalau ngomongnya belat-belit, udah pasti ini jelimet orang. Nah, dari situ aja lah gitu, mungkin ya kesadarannya dilihatnya jangan menjudge terlalu jauh karena kasihan nanti yang tidak pernah rapi hidupnya. Nanti harus kasih diri ini. Nanti yang lupa nyimpan kunci mobil di mana, suka nggak ingat, kan ini kan pusing nanti kalau di-judge bahwa itu tidak simple orangnya. Kunci kamar Shalom lupa di mana. Setuju Om Dudung. Jadi Om Chandra itu survei sekali lagi, tapi saya dapat spiritnya adalah disiplinnya. Mungkin gini ya. Ya silakan. Kalau dari ini ya pandangan saya, maksudnya kan kalau orang yang intim itu tuh melahirkan kesederhanaan, ya. Dan salah satu keintiman itu kan bicara tentang bagaimana Roh Kudus bertahta di hati kita, ya. Dan kalau Roh Kudus itu bertahta di hati kita, mungkin bahasanya bukan rapi sebenarnya, tertib ya, tertib. Jadi orang yang tertib, orang yang intim sama Bapa tuh hidupnya tertib gitu, tertib, submit sama aturan, tahu menempatkan diri. Itu implementasi bagaimana kita menghadirkan karakter Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada ketertiban. Karena orang yang nggak tertib itu adalah mereka yang tidak menggambarkan keberadaan Allah di dalam dirinya. Ya, bahasanya mungkin lebih bahasa ketertibnya daripada kerapihnya ya. Karena kalau rapi itu mungkin lebih karena ini ya kebiasaan karakter itu ya. Tapi ketertiban itu kan bicara sikap hati ya.
sikap hati, bagaimana dia submit dengan apa yang seharusnya dia jalankan ya. Itu ada yang nanya tuh, ada yang nanya. Tuh ya satu nanya tuh. Ya, silakan Bro Y1. Udah di chat dibacain. Hamba Tuhan yang berkorban. Kita berbicara kesederhanaan tapi outfitnya. Shalom, saya mau tanya bagaimana dengan hamba Tuhan yang berkhotbah atau berbicara kesederhanaan, tetapi outfit atau gaya hidupnya mewah, apakah itu menggambarkan kesederhanaan? Ya. Maaf, izin bertanya. Oke. Saya jawab dulu ya, nanti Om Niko, Pastor Instel harus menjawab. Tadi Om Niko juga menajamkan lagi. Poin kesederhanaan bukan sedih, tidak punya apa-apa. Orang cenderung salah kan, itu sederhana, turun dari beca, pakai koyo, batuk-batuk, sederhana. Uangnya receh semua, nggak punya debit BCA gitu ya. Nah, itu bukan orang sederhana. Orang sederhana bukan berarti tidak punya apa-apa. Orang sederhana itu bisa saja punya segalanya, bahkan lebih kaya dari orang dunia, tapi tidak merasa memiliki apa-apa. Hatinya itu tidak merasa, jadi jangan dijudge orang sederhana itu yang miskin. Bisa saja orang kaya, tapi sederhana sekali. Tapi ada orang miskin, wah mewah banget hatinya, tidak sederhana. Contoh misalnya, saya dulu orang miskin, dulu ya, bukan seorang kaya, sekarang cukup dan kapasitas. Saya benci lihat orang kaya yang turun dari mobil, remote-nya bunyinya keras banget. Tut, 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 tut. Saya suka dengan simpelnya ngomong gini, sombong pisan dia orang. Bukan sombong, karena saya nggak punya. Iri hati. Tapi saya banyak pembelanya, kenapa? Karena saya orang miskin. Di mana-mana kan di jalan kan orang miskin banyak pendukungnya yang lemah kan. Mungkin orang kaya itu hatinya lebih baik dari saya. Jadi nggak ada kaitan antara kesederhanaan dan tampilan. Tapi Om Niko tadi menajamkan. Kesederhanaan itu, istilah Om Niko dari atas turun ke bawah, bukan penampilannya. Kalau hal itu Yesus memang segalanya turun. Tapi apakah Yesus disebut gelandangan? Pengen ngasih beras ke orang itu? Enggak, mungkin gagah Yesus sosoknya. Penuh wibawa. Nah, artinya kita jangan terlalu menekankan ke jas itu. Jangan. Mungkin dia punya uang, dia mungkin punya bisnis yang lain, dia ingin tampil, ya silahkan aja. Hanya masalahnya adalah attitude, kode etik, begitu ya. Kalau dia tampil di depan para orang-orang yang mewah, dia harus tampil seperti orang mewah, misalnya begitu. Tapi kadangkala kita kan harus minta hikmat Tuhan. Apakah saya pantas berbicara di depan para petani yang sepatu pun tidak ada, tapi saya pakai, nggak tahu lah, branded apa, sepatu misalnya. Itu kan kembali ke soal etika atau kebiasaan atau budaya. Kalau saya tambahkan, kesederhanaan intinya cuma dua. Orang itu bisa disebut sederhana kalau orang itu selalu mengingatkan siapa hidup kita dan siapa Tuhan. Dan selalu membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Cukup. Om Niko, Pastor Instel, silakan. Pastor Instel. Ya, kalau dari saya memang orang tuh hari-hari ini memang selalu menilai orang-orang yang kaya itu orang-orang yang orang-orang yang kayaknya tuh orang percaya atau hamba Tuhan tuh pasti keliru gitu kan. Itu nggak tahu, memang mungkin karena trauma, punya luka gitu ya. Memang ada orang-orang tertentu seperti itu yang memang modusnya seperti itu ada. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak berani untuk menghakimi semua. Ya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang keliru ya. Dan kita lihat aja dari buahnya, hasil hidupnya. Ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan, hamba-hamba Tuhan punya kekayaan seperti itu. Kita nggak tahu kan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan dengan kekayaannya. Mungkin dia banyak jadi berkat buat orang lain. Ya intinya, kalau saya pribadi, saya tidak akan
mudah menilai ya. Ya, kita ingatkan saja seperti yang Yesus bilang bahwa orang kaya memang harus diingatkan supaya nggak kekayaannya lah yang menjadi utama dalam hidupnya. Tapi selama kita lihat cara hidup, hatinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, pasti dia juga akan bertanggung jawab dengan kekayaannya. Ya. Cukup Om Niko? Ya itu sajalah. Ya, saya mau nambahin Om Tony, buat siapa tadi ya satu ya, tapi pemikirannya satu ini mewah menurut saya. Faktanya di lapangan, ada orang-orang yang memakai panggung itu untuk menampilkan siapa dirinya, bukan siapa Tuhan. Nah ini yang celaka. Ada. Saya nggak usah ngomong, memang ada. Makanya Broya satu bertanya, ada. Tapi ada juga yang memang kapasitasnya mewah, ya nggak apa-apa. Maka tadi saya bicara, yuk bergerak sesuai kapasitas. Kalau kita bergerak sesuai kapasitas, nyaman. Contoh, saya khotbah misalnya. Ya, saya pengen pakai jas. Ya, baru kebelinya 400.000, ya belilah 400.000. Jangan sampai saya beli 400.000, beli yang 4 juta. Spiritnya juga tidak baik begitu ya. Nah, karena urapan dan segala macam bukan dari jas, kecuali jubah Elia. Nah, jadi menurut saya simple lah sudah. Tapi Broya satu setuju, makanya ada kan pastor in style. Apalagi saya pernah nyampein sesuatu di hari apa ya, di Taiwan itu si MCC. Berdamai dengan masa lalu, hati-hati. Ini saya tidak akan bicara orang lain, bicara diri saya. Saya bergerak di masa depan karena dikendalikan, digerakkan, dimotivasi oleh masa lalu. Masa lalu saya sering terhina, jadi saya supaya sekarang tidak terhina, masa lalu yang membangkitkan, didrive oleh masa lalu, berbahaya kalau udah sampai tujuan. Makanya, yuk damailah dengan masa lalu, gitu ya. Bahwa masa hari ini adalah saya ciptaan baru, belajar untuk mengasihi Tuhan, orang berdosa yang dipanggil Tuhan, selesaikan dengan masa lalu. Jadi jangan sampai gua dulu sering dibenci orang miskin, dan banyak kesaksian hari ini saya udah punya pabrik, ratusan karyawan, walaupun orangnya baik, memberkati. Cirinya apa? Kasih dia kekuasaan, kata Om Dudung Umar. Kasih dia uang, tahu siapa diri dia sekarang. Waktu tidak ada uang, bicaranya santuy. Tapi waktu ada uang, ya lawan dari santuy saya tidak tahu. Terbatas vocabulary saya. Segitu. Thank you. Saya, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya lah. Saya mau tanya Om. Om, mau nanya Om. Saya dulunya. Nah, memang thank you ya Om DCW ya. Bahasanya luar biasa lah. Jadi sistemnya makin canggih itu sebenarnya makin sederhana Om DCW. Nyambung kayaknya. Nah ini, saya sering ketemu orang yang memang cara berpikirnya tuh jelimet dan complicated gitu loh. Nah, kalau memang orang yang memang jalan berpikirnya demikian, jelimet dan complicated, apakah ada hubungannya dengan yang Om DCW bahas hari ini nih Om? Kalau memang cara berpikirnya udah kayak gitu loh. Ada yang salah nggak misalnya gitu? Baik. Kayak gitu aja Om. Tadi kalau tidak salah ngebahas ngejelimet begitu melihat impartasinya Om Dudung ya tadi. Kalau orang sudah ngejelimet segala macam, nah ini Om Dudung pasti lebih punya sentuhan. Silakan Om Dudung. Gini, maksudnya complicated, jelimet itu maksud saya gini. Bukan bicara soal, kan gini, ada orang-orang yang punya karunia, memang dia bisa dalam hal pekerjaan itu memang ada yang membutuhkan kapasitas untuk sebuah kerumitan. Nah ini bukan ini maksudnya, Bud. Yang dimaksud complicated itu ada orang yang berpikirnya kan, sistematis terus. Wah, jadi dia membangun sistem, membangun di pekerjaan lah. Misalnya gini lah, kalau untuk mau ngebangun sebuah sistem perusahaan, itu kan memang harus complicated. Nggak bisa simple, karena kan berkaitan banyak hal gitu. Nah ini tuh bukan itu. Yang dimaksud tadi saya jelimet, ruwet itu, dalam hal bicara soal keterbukaan hidup. Ya. Ada orang yang memang udah tahu hidupnya tuh misalnya sekarang tuh memang Tuhan lagi sedang hancurin, sedang proses.
Tapi ya dia tuh dengan banyak alasan, dengan banyak apa. Nah itu maksud saya tuh itu. Ya orang-orang seperti itu yang memang tidak sederhana secara hidup karena dia masih banyak hal-hal yang ditutupin. Bukan pemikiran yang complicated tadi ya. Berarti cenderung sikap hatinya Om ya. Iya, lebih ke sikap hati. Kalau cara berpikir sih oke-oke aja ya memang orang gitu ya. Ya, dalam hal pekerjaan, dalam hal yang membutuhkan complicated, kerumitan, ya memang dibutuhkan orang-orang itu. Kayak bikin program gimana nggak rumit, pasti rumit. Itu coba tanya Broniko, Teddy, Julius, coba bikin program itu rumit. Nah, orang-orang itu kan harus bisa gitu. Nah, bukan itu problem yang dimaksud. Ya kalau murid Yesus Pak gini bilang lah. Memang tadi siapa host Tony ngomong, memang di Alkitab banyak orang sederhana, pemungut cukai, bertobat tanpa pendidikan, jadi berkat. Tapi jangan lupa juga Rasul Paulus, luar biasa. Mungkin IP-nya 4,00 itu rumit. Tapi dipakai Tuhan juga. Nah itu kan jadi memang tidak harus yang sederhana terus banyak dipakai. Butuh juga Tuhan orang pintar. Elijah man, rumit saya ngikutin Om Dudung, jujur. Pemikirannya, yaudahlah Om Niko jangan ketawa-ketawa lah, sama lah. Kalau Om Sandy, Om Dudung, Om Biki, Elijah Movement tambah penatua, selesai riwayatmu Elijah Movement. Mungkin Om Sandy agak sedikit bagus lah. Saya sama Om Niko 11-12 lah Om Niko. Ngejelimet, pusing gitu kan. Nah, kita tahu batasannya. Nah, orang yang seperti Om Dudung, terstruktur, Om Sandy yang jelas di pendidikan lah, lebih rapi. Tapi lihat, perhatikan, dia tahu batasannya, dia tahu kelemahannya, itu yang saya suka. Dan dia tahu orang itu siapa. Ada sinergi. Tapi kalau Om Dudung belum bertobat, saya unfollow hari ini. Habis sama Om Dudung sudah bertobat, unfollow saya, di blog saya. Asli, rumit pemikirannya. Tapi bedanya Om Dudung hari ini adalah gini. Dia orang yang perfect, tapi tahu tadi kapasitas, batasan. Bahwa dia butuh orang, butuh kesatuan, dia belajar untuk, yuk, memberi kepercayaan, asik kan, kayak Om Niko, senyum-senyumnya juga Om Niko ya, sama 11-12 kita Om Niko ya. Tapi saya 11-nya Om Niko 12-nya. Ya, gitu mungkin ya. Ini Bro Monang mau nanya nih, silakan. Bro Monang. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Banyak, Bro Monang. Bro Diki, thank you. Aduh. Iya, sama-sama Bro Monang. Saya kerasa sekali nih dapat gambaran tadi. Jujur dari hari Minggu kemarin sampai tadi malam juga hal ini yang terngiang di kepala saya terus, Bro Diki. Ya. Sampai detik ini pun ternyata temanya masih ini menurut saya pribadi. Jadi dari hari Minggu tuh saya kayak ngerasa saya sibuk sekali sama kehidupan dunia sekarang nih gitu loh. Sampai hari Minggu kemarin saya ditanya sama Bro Oscar, kebetulan lagi sama istri, dia cuma menanyakan satu hal, gimana hubungan kalian dengan Tuhan? Gimana waktu kalian dengan Tuhan? Pulang dari situ seperti saya ditampar bolak-balik, Bro Diki. Yes. Jadi saya meraung-raung, nangis-nangis malamnya hari Senin. Saya jadi kayak orang asing terhadap hubungan intim saya sama Tuhan. Wow. Ternyata yang menurut saya rasakan, saya lakukan setiap hari kayak bekerja, membantu orang, sibuk ke sana, sibuk nolongin ini, sibuk bantuin ini, sibuk sederhana, nggak harus yang neko-neko. Tapi ternyata saya lupa hubungan esensi intim saya sama Tuhan gitu loh, Bro Diki. Iya. Tadi sempat dibahas juga, poin dasarnya kan adalah keintiman sama Tuhan nih. Jadi saya berusaha gimana ya bikin intim lagi sama Tuhan gitu, dari kesannya kayak saya pacaran gitu kan,
sama Tuhan, terus kayak lagi lupa gitu sama pacar, lagi eng-engan, terus mau deketin lagi sama Tuhan tuh gimana gitu loh. Jadi minta masukan dari para brother nih, khususnya Bapak Diki, Dudung, Om Niko, Om Sandi. Teknis kita untuk lebih intim sama Tuhan itu seperti apa? Harus yang melakukan seperti apa gitu loh. Karena memang jujur kesibukan dunia sekarang nih kayak menuntut kita harus bisa multitasking lah semuanya gitu loh istilahnya sih. Sampai kadang kita lupa ada Tuhan gitu loh. Bahkan 24 jam waktu saya lupa, bahkan 5 menit aja saya kadang lupa gitu loh untuk punya waktu intim sendiri sama Tuhan. Kalau ngobrol tentang Tuhan, ya semua kita serahin sama Tuhan itu sering. Ngobrol sama orang, ngobrol pribadi kayak ngomong sama, ini mau kemana ya, pekerjaan ini gimana ya, ini seperti apa ya, yang mudah-mudahan Tuhan menyertai, itu tuh masih jalan. Tapi untuk benar-benar intim yang sama Tuhan itu kadang saya lupa untuk kayak masuk kamar, kunci, ngobrol sama Tuhan itu lupa. Dan sekarang saya melakukan itu jadi kayak bingung, Bro Diki. Ya, Bro. Mohon masukannya, sarannya kira-kira bagaimana tips triknya atau PA gitu tuh bangun hubungan intim sama Tuhan lagi. Thank you. Thank you. Bro Monang, thank you. Saya spiritnya kena kalau bicara Om Dudung ini. Bahwa ini Monang ini kalau Tuhan bicara, orang yang dikasihi Tuhan seperti Daud. Karena kerinduannya adalah selalu pengen intim dengan Tuhan dengan ketidaktahuan bagaimana intimnya. Nah, saya akan nambahin sedikit. Ini pengalaman saya, ini berarti belajar dari pengalaman. Saya tidak intim dengan Tuhan, karena keintiman bisa dijawab. Baca Alkitab, 1 pasal, 2 pasal, berdoa, renungkan, itu teknisnya. Tapi yang terpenting adalah spirit. Ini yang lebih lupa lagi. Bahasa teduh 4M, membaca, merenungkan, membagikan, atau apa lagi ya. Dulu saya di situ, baca warta, sepertinya sudah intim. Not. Tapi keintiman, menurut saya begini. Om Dudung kalau nggak salah ngebagiin. Orang kalau intim, pasti terbuka. Makanya pasangan suami istri saling terbuka dan bisa berhubungan intim. Maaf, saya skip di situ. Jadi kalau tidak terbuka, tidak intim. Nah, Tuhan menerima segala keterbukaan, baik buruk dan baik yang tidak. Karena isunya adalah keterbukaan. Banyak kita tidak intim, karena memanipulasi diri sendiri dan Tuhan. Tadi Om Dudung bilang, kalau kita tidak jujur dengan diri sendiri aja, pasti kita tidak jujur dengan orang. Jadi belajarlah jujur, masuk di dalam doa, bukan abrakadabra atau jimat seperti malam Jumat, malam Kemis, pakai menyan. Dan kemudian kita haleluya, haleluya, bukan berarti haleluya tidak punya kuasa. Kalau hati kita saat itu memang tidak mau memuji menyembah, saya pribadi, lebih baik saya jangan mengucapkan haleluya. Saya pribadi, sorry, kalau berbeda pendapat. Karena saya sedang kesal dengan orang, karena saya sedang sedih, karena saya sedang tidak bisa mengungkapkan sesuatu, datanglah dengan keberadaan itu di hadapan Allah. Tuhan Maha Dahsyat. Dari tidak mau nangis, datang ke Tuhan dengan tegar hati, tiba-tiba bisa nangis di hadapan Tuhan. Karena kejujuran. Esau, gila nggak Esau? Penipu hidupnya. Capek hidupnya tuh, dikejar-kejar. Sampai di Sungai Yabok dia berjumpa dengan Tuhan. Saking orangnya luar biasa, penuh dengan mungkin paradigma segala macam, disikat Tuhan pangkal paha, betul kita tahu ceritanya semua kan. Perjumpaan itu, orang dipukul, tapi Esau ngomong gini, jangan tinggalkan aku. Kerasa atmosfernya, walaupun sakit, hati-hati. Kecuali Esau dalam mimpi itu didandanin, jangan tinggalin aku, berkati. Esau kesakitan, sampai pangkal pahanya pencok. Tapi Esau bisa ngomong gini, walaupun dagingku sakit, walaupun aku susah, engkau jangan tinggalkan aku. Efeknya apa? Dahsyat enggak? Dia bisa minta ampun di hadapan Esau. Yakub kali Om, Yakub Om. Sorry, Yakub bisa. Thank you, Bro Budi. Langsung bisa berhadapan dengan Esau. Dan apa yang terjadi? Baca Mazmur 46. Saya kadang-kadang aneh lihat baca Alkitab. Allah benteng perisaiku. Di dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Dan Tuhan ngomong apa? Beribadalah kepada Allah Esau. Allah Yakub, sorry. Yakub di dalam keadaannya yang penipu,
Sampai Tuhan kasih sebuah teladan, beribadahlah kepada Allah Yakub. Enggak masuk akal, tidak sempurna tuh Yakub. Beribadahlah kepada Allah Abraham. Siapa Abraham? Pernah jual istri. Tapi keterbukaan dia di hadapan Allah, kapasitasnya tahu apa adanya. Dan tidak pernah keluar dari hidup dalam kapasitasnya. Jadi Bro Monang, saya singkat aja. Datanglah dengan keberadaan Bro Monang apa adanya. Saya di Elijah Movement pernah bicara di Rakar kalau nggak salah. Elia, sampai dia frustasi udah mengalahkan Nabi Baal. Ingin mati aku rasanya. Kalau saya jadi Tuhan, mati lu sekalian. Dasar lu ucapanmu, nggak bagus. Tapi Tuhan datang, langsung negur Elia? Enggak. Kamu sudah makan? Makan. Kamu sudah minum? Minum. Berangkatlah berdiri. Itu Tuhan kita, Monang. Karena dihargai. Dan selanjutnya Roh Kudus memampukan. Para kombes yang begini pasti banyak pengalaman. Silakan. Ya, kalau saya sih berpikirnya gini ya, bahwa tentang bagaimana kita mulai membangun keintiman. Pertama, kita perlu bangun dulu kesadaran bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh. Ya, Tuhan yang dekat. Kita nih kalau sudah punya persepsi sama seorang ini, orang ini pasti galak nih, orang ini pasti menyeramkan. Cara kita mendekati orang ini kan berbeda ya. Sikap hatinya udah batasi dulu, membatasi diri, memasang ancang-ancang, supaya jangan sampai tersentuh egonya, nanti dia marah ke kita. Karena informasinya kan, informasinya salah. Padahal orang itu tidak semenyeramkan yang diinformasikan. Tapi karena informasinya salah, jadi akhirnya cara kita berespon jadi salah gitu. Cara kita menyikapi jadi salah. Nah, sama sebenarnya dengan kita mau membangun keintiman, sadari dulu bahwa Tuhan itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan, sekaku yang dibayangkan, sehingga kita tuh punya banyak batasan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat dekat dengan kita dan sangat menerima kita gitu. Daud tuh bukan orang yang tidak pernah berdosa kan, tapi dia tuh Daud yang sadar betul ketika dia berdosa, Tuhan pasti menerima dia gitu. Yes. Itu. Kesadaran itu membuat dia jadi semakin dia punya keintiman dengan Bapa, sampai akhirnya dibilang karib dengan Bapa kok, dengan Tuhan di situ. Nah, kedua, kita harus belajar begini. Belajar temukan Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 31 bilang begini, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan akan selalu ada, keintiman itu tidak akan lepas sebenarnya. Gitu. Kan Tuhan itu tidak seperti lagunya Sam Bimbo gitu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Enggak begitu. Gitu. Tuhan kita itu adalah, kita mau menjauh, Tuhan tetap dekat sama kita kok. Yang merasa jauh itu pikiran kita, bayangan kita. Tuhan tetap dekat sama kita gitu. Yang membuat jauh itu, pola pikir kita gitu. Tuhan tetap dekat. Jadi keintiman itu dibangun pertama kali oleh kesadaran ini. Sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu dekat kita, selalu menerima kita. Gitu. Bukan dengan Tuhan yang prosedural gitu. Kan tadi bicara tentang masalah kesederhanaan itu, berhubungan dengan Tuhan itu sangat simpel, bukan prosedural gitu. Yang seringkali membuat jadi rumit itu kan karena prosedur-prosedur yang dibangun oleh benteng-benteng manusia gitu. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Sesimpel itu dulu saja. Ketika kita merasakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap aktivitas kita, saat itu keintiman terjadi. Karena kan yang terpenting bukan hanya kita tahu Tuhan, kita dengar suara Tuhan, tapi bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan katakan sama kita. Ya. Oke. Om Nicok. Ya, dari saya nambahin sedikit, jadi membangun keintiman dengan Tuhan itu ada dua hal. Yang pertama, dia harus intim dengan Roh Kudus ya. Itu yang pertama, karena tanpa Roh Kudus orang nggak bisa intim. Makanya kenapa janji Tuhan itu
setiap orang percaya harus mengalami yang namanya Roh Kudus dan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Ya, ini yang harus terus dibangun, atmosfer rohnya harus terus dibangun lewat doa, penyembahan, tadi disinggung sama Om Diki ya. Itu harus dilakukan bukan karena lagi mood, lagi nggak enak, tapi itu mesti dilatih. Doa dan worship itu harus dilatih jadi gaya hidup. Jangan lagi, banyak orang tuh lagi mood, lagi nggak mood, nggak mau doa, nggak mau nyembah, apalagi lagi bete, lagi kesel, hatinya lagi galau. Justru lagi galau itu dia tuh harus belajar doa dan worship. Bahkan memperkatakan firman. Ya. Nah yang kedua, intim itu harus intim dengan firman. Ya, kita harus mau merenungkan firman, bukan hanya baca firman, tapi merenungkan firman, sampai firman itu hidup dalam diri kita, dan kita melakukan firman. Jadi saya pribadi gini, saya tuh kalau terus menghidupi firman dan melakukan firman, saya bisa meyakini kalau saya itu sedang intim dengan Tuhan. Walaupun di saat itu mungkin saya sedang lagi punya masalah, punya problem, lagi nggak suka sama orang, lagi mungkin usaha, kalau yang usaha lagi banyak masalah. Tapi selama saya menghidupi firman, berkaitan dengan semua problem saya tetap jadi pelaku firman. Saya berani bilang bahwa saya tuh intim sama Tuhan. Dan saya bersyukur di situ. Makanya jangan pakai pikiran sendiri. Dan itu makanya mesti dibangun antara manusia rohaninya dengan bagaimana cara hidup dengan firman. Jadi dua hal ini tuh sebenarnya kunci. Roh Kudus dan firman itu kunci untuk kita bisa intim. Tanpa hal ini, keintimannya nanti bisa mistik. Dasarnya salah. Makanya teruslah hidup dalam kepenuhan roh ya, lewat persekutuan bersama, menyembah bersama, berdoa bersama, itu nggak boleh hilang. Doa pribadi. Dan yang pasti, jadilah orang yang hidup dengan firman. Ya, itu ya. Yes, saya sedikit lah nambahin lah, karena ini penting ya. Saya percaya ini bukan hanya pertanyaan dari Bro Monang, ini buat setiap kita nih semua. Thank you buat pertanyaan Bro Monang, mewakili semua. Nah, keintiman sederhananya ada cuma dua lah. Saya pokoknya yang tadi dibagikan itu rentetannya. Keintiman yang tidak terlihat dan keintiman yang terlihat. Dua aja. Itu yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Apa yang maksud dengan keintiman yang tidak terlihat? Baik doa, baik firman, itu kan orang nggak bisa lihat. Keintiman kita dengan Tuhan, dengan cara seperti apa, itu silahkan masing-masing punya gaya, punya style. Dan itu nggak perlu diperlihatkan sama orang. Ya, yang penting esensinya adalah bahwa kita bergaul dengan firman, dengan Tuhan. Apa patokannya bergaul dengan firman dengan Tuhan itu? Sederhana gini, usahakan setiap hari itu tahu apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan hari itu. Itu aja udah simple. Ya, itu keintiman yang tidak terlihat. Ya, orang kan nggak bisa lihat ini gitu. Tapi usahakan setiap hari itu Tuhan tuh ngomong apa sih buat kita tuh? Punya tema satu hari itu apa? Nah itu kan stylenya mau freestyle, mau gaya balet, mau gaya apa, terserah, silahkan atur sendiri. Nah, yang kedua adalah keintiman yang terlihat. Apa keintiman yang terlihat? Yang dimaksud keintiman yang terlihat itu bukan kayak, doa yang dimaksud dengan Yesus kan. Doa di pinggir-pinggir jalan, supaya dilihat orang. Seperti rohani. Enggak. Justru keintiman yang terlihat itu adalah karakter, ya, dan kesaksian hidup. Saya pakai ayat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun itu kan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, itu kan keintiman. Keintiman yang
belum pernah orang alami sebelum zaman Yesus. Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita. Nah, kamu akan menjadi saksi. Nah, berarti ada sebuah keintiman yang harus dipertontonkan, yaitu kesaksian hidup kita. Nah, keintiman yang terlihat dan keintiman yang terlihat harus sejalan dong. Ya, jangan sampai kita ngaku intim, tapi tukang bohong sama orang. Ngaku intim, tukang ngambil uang. Ngaku intim, tukang ngebukin istri. Nah, itu kan keintiman yang tidak terlihat, yang tidak sesuai gitu. Jadi orang mah nggak akan lihat kamu doa seberjam, bangun pagi, baca Alkitab sudah berapa puluh kali. Dia akan melihat keintiman yang terlihat dalam kehidupan kita. Nah, bangun 2 ini aja, udah itu aja yang sudah cukup gitu, nggak usah terlalu banyak pusing gimana sih bangun keintiman dengan Tuhan, udah itu aja. Gitu, bro. Oke, para kombes, terima kasih sudah saling melengkapi. Sebentar sebelum kita ada lagi, mungkin cukup ya. Oke, sebelum kita nanti sebentar masuk dalam pengumuman, Bro Diki atau Om Diki, silahkan closing statement. Rangkuman dari semua materi kita malam hari ini. Jadi, terulang sih, saya cuma ada kalimat yang tadi. Belajar akrab dulu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan jadilah sibuk. Karena kesibukan kita pasti berkoneksi dengan kepentingan surga. Tapi jangan sampai kita sibuk ngumpulin strategi, sibuk ngumpulin segala sesuatu, dan dibawa intim. Itu seperti manipulasi. Nah, ternyata kehebatan kita sampai di titik ini, atau siapapun yang menurut kita hebat, tidak ujuk-ujuk melihat hebatnya. Kalau kata Om Dudung tadi, ada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu keintiman yang tidak terlihat. Karena tidak terlihat, kita seringkali skip. Kenapa? Karena tidak terlihat orang. Dan orang tidak tahu, sehingga bisa jadi manipulasi kalau ngebiasain seperti ini. Lebih baik kita bicara, tolong saya sedang tidak intim dengan Tuhan, seperti Bro Monang tadi. Bagi saya nilainya 100 di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat hasil, Tuhan melihat respon hati kita. Jadi seperti saya yang lihat hari ini Elijah Movement, semua pasti berdampak hebat dipakai Tuhan, selama esensinya cakep. Belajar akrab, karena orang akrab mudah nangkep pesan, mudah terbuka, mudah diarahkan, dan mudah asik, mudah dibina dan dibimbing. Jadi saya pikir kembali yuk ke basically, semua termasuk saya. Mulai malam ini, akhiri hari ini dengan keakraban dan ngobrol sama Tuhan. Dan mulai besok hari, ngobrol lagi dengan Tuhan. Waktu kita ngobrol, nggak ada tuh petir terbelah, suasana jadi hening, tiba-tiba ada angin ribut dan segala macam, nggak ada. Mungkin setelah amin nggak ada apa-apa, tapi kedisiplinan yang seperti ini yang membuat Tuhan suka. Keren. Jadi malam hari ini terima kasih Ko Diki dan para kombes yang lain. Kita diingatkan kembali untuk kembali ke yang basic sih sebenarnya, yang fondasi yang harus kita bangun. Mungkin orang nggak lihat seperti bangunan, nggak kelihatan fondasinya, tetapi ternyata di bawahnya ceker ayam yang nancep sampai bawah, tapi itu yang menentukan kehidupannya. Terima kasih Ko Diki dan para kombes. Sebentar Ko Diki akan masuk. Thank you Ko Diki. Silakan Bro Diki. Oke teman-teman, kita akan sedikit pengumuman yang akan saya bagikan, karena ini agenda kedepannya IM, beberapa agenda. Yang terdekat adalah Jumat tanggal 2 Oktober, minggu depan. Ini akan diisi oleh Benny Santoso, seorang founder dari uangpedia.com. Nah, ini akan berbicara tentang financial for millennials. Ya, jadi ini untuk para single, khususnya untuk pria dan wanita yang single, usia 18 sampai 30 tahun. Jadi buat teman-teman yang punya anak, ponakan atau sepupu bisa diajak untuk acara ini. Oke, yang berikutnya ada acara Kapo yang mengadakan ILC tanggal 28 Oktober
ya tepatnya hari Rabu. Di sini akan diisi oleh Pak Joliono dan Ibu Sinta. Di sini bicara tentang handling your teen, bicara bagaimana menangani anak remaja. Ya, pastikan yang sudah menikah ya bisa mengikuti acara ini, bisa langsung daftar dan di link tersebut. Oke. Yang terakhir acara IM Fellowship tanggal 20 November ya, tepatnya hari Jumat, bicara tentang life reformation. Nah, ini akan diisi sama penatua kita yaitu Dudung Hadi. Jadi pastikan teman-teman yang hadir hari ini bisa hadir kembali tanggal 20 November hari Jumat. Oke, sekian, terima kasih pengumuman dari saya. Speaker. Oh iya, sorry. Oke, teman-teman jangan leave dulu karena nanti kita akan berfoto bersama di akhir. Tahan dulu. Dan sebentar kita akan masuk dalam doa. Coach Sandy, Om Candy, boleh masuk dalam doa? Oke. Yuk kita sama-sama satukan hati kita saat ini untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk sharing firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Thank you Tuhan buat hamba-Mu, Brother Diki yang boleh Engkau perlengkapi, Engkau percayakan untuk membagikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mulai memperhatikan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kami yang mungkin sudah terlupakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya apa yang boleh kami bangun ke depan adalah sesuatu yang boleh kami bangun yang lahir dari keintiman kami, bukan karena keinginan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami terus, supaya apa yang boleh kami kerjakan tidak menyimpang dari apa yang Kau rindukan Tuhan. Biarlah Tuhan, saat ini Engkau memimpin setiap hati kami, setiap jalan kehidupan kami Tuhan, untuk terus inline dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, berkati hamba-Mu Brother Diki, buat semua teman-teman di sini, apa yang boleh kami sama-sama dengarkan saat ini Tuhan, biarlah itu menjadi hidup di dalam kami dan menghasilkan buah Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.